tempat lahir Nabi Muhammad adalah di atas parat di pusat nyan inan nebuka tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah Nabi Muhammad lahir langsung melekap lagi third. Langsung melekap lagi third. Artinya hana membekas luka. Tempat kebukaannya hana membekas. Ya, nyan ni ingat dan berpingat. Ya, baik mau bayang Nabi Muhammad lahir kita dan juga para nabi-nabi yang lain ya, tidak lahirnya lewat jalan lahirnya kebanyakan manusia. Di saat Rasulullah dilahirkan nepuduk dua jaro di atas bumi, kemudian ulen angkat ulangit yang tinggi, dua jaro nemutegan bak bumo, kemudian ule terangkat, mengisyarahkan kepada tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisyarahkan kepada tingginya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggi kadarnya Rasulullah di atas sekalian makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-habib yang tabiat dan akhlaknya sangat bagus. Kemudian oleh Aminah niyahai Abdul Muttalib, sedangkan Abdul Muttalib bahwatanya sedang berada di dalam Ka'bah. Maka dalam keadaan cepat dan segera Abdul Muttalib nuwau rumah dan kalian kepada putra yang dilahirkan oleh Aminah, dan butui-butui bergembira Abdul Muttalib. Nejok Nabi Muhammad bertamang di dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan pemberiannya yang telah diberikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersih. Lahir dalam keadaan makhtun, kalih khitan. Lahir dalam keadaan maktu'as surah, pusat Nabi kalih dekoh. Biadil kudratil ilahiyah, dengan tangan kudrah yang dibangsakan kepada Tuhan. Bersih hitannya Nabi Muhammad, dan koh talo pusatnya Nabi Muhammad adalah dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalian Nabi Muhammad dalam keadaan baik, dalam keadaan berminyak, bercelak. Ya. Hana sapu-sapu pih lagi yang terjadi bak manusia biasa. Kemudian para jamaah sekalian perlu duduk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi dilahirkan. Tapi makna dilahirkan bukan seperti dilahirkan umumnya manusia. Menyegetanya manusia yaitu lahir kitanya lewat farji sebagaimana yang maklum. Rasulullah dan para nabi-nabi lahirkan kenaret. Pusit erat saboh tempat dia teh keing di yuk pusat. Nah, yang berpendapat bahwa di yuk rusu'wiyah. Sehingga nama mazhab apabila orang bersikeras mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan lewat farad sebagaimana lahirnya manusia biasa, nama mazhab apabila orangnya hagetem taubat diperintahkan untuk diambil hukumannya sampai kepada pembunuhan.
Di dalam kitab Nihayatul Zen genakal oleh sebahagian orang-orang yang lebih dari Qalyubi dan dari saboh jamaah pada muhaqqiqin annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan lewat farad. Bal min mahallin futiha fawqal farji wa tahta surati wal ta'ama fi sa'atih. Akan tetapi lewat satu tempat yang dibukakan di atas farad dan di bawah pusat. Tempat lahir Nabi Muhammad adalah di atas farad di pusat nyan inan nebuka tempat li Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah Nabi Muhammad lahir langsung melekap lagi third. Langsung melekap lagi third. Artinya hana membekas luka. Tempat kebukaannya hana membekas. Ya, nyan ni ingat dan bertingat. Ya, bek mubayang Nabi Muhammad lahir dayung. Dan juga para nabi-nabi yang lain ya, tidak lahirnya lewat jalan lahirnya kebanyakan manusia. Wa nukila anil qadi iyad anna mislahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika jami'ul anbiya. Alianna ulama yang genukil daripada qadi iyad bahwa para anbiya yang lain pun saban lagi Nabi Muhammad lahirkan lewat farad. Lakin qala al-alamatu tilmasani wa kullun minal anbiya'i ghaira nabina mauluduna min fawqal farji wa tahta surah. Wa tahta surah. Wa amma nabiyuna fa mauludun minal khasiratil yusra tahta tulu'i. Summal ta'amali waqti. Nah, nekun oleh alamah Tilmasani seluruh nabi yang ke nabi gedanya yang dilahirkan dari tempat di atas farad dan di bawah pusat. Adapun nabi gedanya yang kepegah harad yuk rusuk lahuyah. Artinya semua ulama sepakat bahwa Nabi tidak dilahirkan lewat farad. Cuma na pendapat monya khusus Nabi gedanya lahirnya yaitu saboh tempat di atas farad di bawah rusuk uya. Salah satunya yang berpendapat yaitu Alamah Tilmasani. Ya. Yang yang bayang-bayang gitu yang berkan Nabi lahir gitu ya. Apalagi ya tiga pegah Nabi yang bersih, hana mengudara, hana melabu, langsung terbayang lahir ada tempat lahir gitu ya. Yang berarti harus dihilangkan. Nah, ulama Malik yang berfatwa dengan dibunuh orang-orang yang berpendapat atau yang berkata Nabi gedayo Nabiuna ulida min majril baul. Moyana urang na ulama dalam mazhab Malik apabila urangnya berpendapat Nabi Muhammad lahir sebagaimana jalannya manusia biasa, nyan na fatwa ulama Malik untuk dibunuh. Jadi takun legatnya Nabi dilahirkan, atau ada bahasa Arab wulidat dilahirkan. Yang biasa takun wiladahnya yaitu lewat farad. Akan tetapi Nabi dan para nabi-nabi yang lain tidak
seperti demikian. Kemudian Nabi waktu lahirnya mumia, mata mencelak dengan celak inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kuat begitu lahir kalah hitam. Nah, pendapat yang mengatakan bahawa Nabi nekhitan oleh neneknya yaitu Abdul Muttalib liah 7 hurau, dan pak hurau yang ketujuhnya dipegat acara kanduri oleh Abdul Muttalib, dan pak hurau yang ketujuhnya nebuhnan dengan Muhammad. Nyan na pendapat, tetapi pendapat yang kuat Nabi Muhammad lahir dalam keadaan kalah hitam. Wallahu a'lam. Lanjut.